Halo sahabat jiwa, ketemu lagi di channel Yona Sehat Jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang betapa sulitnya ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa sembuh dari penyakitnya. Karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi, banyak hal yang bisa mempengaruhi kesembuhan dan pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Apa saja itu? Silahkan disimak, tapi jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, berikan like dan komentarnya. Kita harus memahami dulu bahwa orang dengan gangguan jiwa ya tentu dikasih cobaan berupa penyakit. Tapi sebenarnya setiap cobaan atau penyakit itu pasti ada solusinya, ada obatnya. Cuma ya memang harus berusaha. Ya, dan untuk teman-teman yang menderita gangguan jiwa tentu harus mempunyai usaha lebih untuk bisa sembuh dan pulih. Kenapa demikian? Ya karena memang ada satu tahap yang ini bisa jadi akan mempersulit kesembuhan dan pemulihan orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental. Apa? Insight atau tilikan diri. Wawasan tentang diri ini sangat penting. Tentu kondisi ODGJ saat ini sangat jauh berbeda dengan masa lalu. Mungkin dulu tidak pernah mengalami kesulitan tidur, tidak mengalami halusinasi atau mendengar suara-suara, atau tidak mengalami yang namanya pikiran yang negatif terhadap dirinya dan orang lain. Tapi sekarang ada. Nah, tentu ini harus dikenali oleh ODGJ sebagai sebuah masalah. Dan masalah ini ya tentu harus diselesaikan atau diatasi. Ini akan menentukan apakah ODGJ tetap minum obat atau tidak. Akan menentukan tetap berusaha untuk melakukan hal-hal yang mendukung dan menunjang kesembuhan. Kalau tidak menyadari ini sebuah masalah ya tentu akan sulit. Ya. Nah, berikutnya tentu terkait dengan bagaimana masalah itu sebagai hal yang tidak menyenangkan dan perlu diatasi. Dan tentu berikutnya adalah bagaimana dia mencari pertolongan, karena dia butuh obat dan butuh pendekatan lain. Tentu salah satu yang dilakukan adalah mendatangi dokter atau psikiater atau dokter ahli jiwa, bisa saja di puskesmas ataupun di rumah sakit atau tempat praktek. Tentu obat ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan pada kondisi-kondisi awal krisis di mana ODGJ kesulitan menghadapi masalahnya atau kewalahan menghadapi gejala yang diatasi, sehingga gejala penyakitnya ini perlu diatasi dengan obat sebelum belajar cara-cara mengatasi gejala yang baik. Nah, tentu ini harus ada usaha lebih, karena kalau tidak sadar dirinya sakit, tidak menyadari ada masalah dan perlu dokter untuk bisa diberikan obat, ya tentu tidak akan berusaha mencarinya. Nah, mengapa demikian? Karena orang-orang dengan gangguan jiwa itu juga mengalami gejala yang memang mempersulit untuk sembuh dan pulih. Apa itu? Nah, tentu ada ODGJ yang memang mengalami penurunan minat di dalam berhubungan sosial atau bergaul, tidak tertarik untuk bersosialisasi. Dan juga ada juga yang memang menjadi sangat malas untuk berkegiatan, untuk memulai kegiatan. Karena apa? Kehilangan motivasi, kehilangan kehendak, ide, ya kan, inisiatif, sehingga menunggu orang lain ketika harus berkegiatan itu menunggu. Kalau nggak disuruh ya nggak melakukan sesuatu. Nah, terkadang juga ada perasaan hampa, kosong, ya, nggak semangat, ya, nggak bergairah, bingung apa yang harus dilakukan, ya. Nah, ini akan mempersulit. Makanya ODGJ ini sebenarnya kan butuh orang lain untuk sembuh dan pulih. Cuma persoalannya kadang-kadang keluarga, orang terdekat itu tidak paham apa yang harus dilakukan untuk membantu proses kesembuhan dan pemulihan ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa ini. Nah, tentu ketika sudah mencoba untuk keluarganya memahami, ya tentu akan paling tidak ada yang mengingatkan ODGJ ini. Nah,
Kalaupun tidak ada keluarga, ya mestinya ada kader kesehatan jiwa, ada perawat puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ketika tahu tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental dan bagaimana cara menyembuhkan dan memulihkan, tentu akan saling mendukung, dan ODGJ sangat butuh ini. Jadi kalau mau sembuh ya seharusnya mau berusaha, mau memulai, dan jangan malu dikatakan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Semakin teman-teman ODGJ malu, ya tentu akan mempersulit untuk sembuh dan pulih. Menghadapi gejala penyakitnya saja tidak mudah, ya. Kalau kita terlalu sering menyendiri, terlalu sering melamun, tidak berkegiatan, yang ada itu bukan gejalanya hilang, tapi justru gejalanya semakin menjadi-jadi. Nah, ada hal lain lagi yang jauh lebih penting. Kadang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa menjadi sangat tidak nyaman dengan perlakuan dari orang sekitar, bahkan keluarganya. Karena apa? Mempunyai stigma, mempunyai anggapan yang kurang tepat terhadap ODGJ. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi kemampuan atau kepercayaan dirinya untuk keluar rumah, untuk berkegiatan. Nah, ketika ODGJ sudah menyadari dirinya sakit dan menerima ada masalah yang perlu diatasi, ya tentu juga harus mengenal bahwa sebenarnya penyakitnya ini penyakit apa, ya, dan apakah bisa disembuhkan atau mungkin bisa sembuh tapi tetap minum obat. Karena memang tingkatan kesembuhan orang dengan gangguan jiwa itu berbeda-beda, ya, tergantung dari jenis penyakitnya, ya, lamanya sakit, apa yang membuat dia sakit dan sebagainya. Nah, terkadang ODGJ ini tidak mampu menerima kenyataan bahwa dia sudah mengalami masalah kesehatan jiwa atau masalah kesehatan mental, atau sering disebut dengan gangguan jiwa atau gangguan mental. Dan kalau di masyarakat kan tidak begitu mengenal istilah gangguan jiwa, gangguan mental, tapi mereka lebih suka menyebut dengan orang stres, orang gila, ya, atau orang sakit jiwa. Nah, itulah memang di masyarakat seperti itu. Jadi kalau tidak mampu menerima kenyataan dan memang masyarakat tidak terlalu paham tentang penyakit gangguan mental atau gangguan jiwa ini. Jadi kalau ibaratnya ODGJ terlarut di dalamnya dan terlalu peka, sensitif dengan kondisi di lingkungan tempat tinggalnya, ya tentu akan tidak nyaman, bahkan membuat ODGJ ini tidak mau keluar rumah atau enggan, bahkan mungkin untuk bersama dengan teman-temannya, dengan tetangga, itu tidak mau. Nah, ini justru akan menghambat ODGJ untuk sembuh dan pulih. Kenapa demikian? Jadi itu kira-kira yang bisa Bang C sampaikan. Semoga manfaat bagi keluarga maupun ODGJ. Ketika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan tulis di komentar di bawah, ya. Insya Allah Bang C akan menjawabnya, ya. Dan tentu informasi ini jika ada manfaatnya silahkan share, ya, ke teman-temannya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan tunggu video-video Bang C berikutnya. Sampai jumpa lagi.